Niki masih menjelaskan tentang kisah kaum-kaum terdahulu. Yang terakhir pekan lalu disampaikan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, di mana umatnya mengingkari ajakan Nabi Nuh. Akhirnya Allah memberikan bencana besar berupa banjir. Kemudian sekarang disampaikan pula tentang kisahnya kaum Nabi Soleh. Kemudian nanti diteruskan kisahnya kaum Nabi Lut. Diteruskan pula dengan kisahnya Fir'aun. Dan disampaikan pula tentang kejadian hari kiamat. Yang terakhir temanya tentang segala sesuatu dicipta Allah dengan takdirnya. Monggo kita simak sarengan keterangan tafsiripun ya. Wa nabbihum, dan beritakanlah kepada mereka annal ma'a, bahwa air itu kismatun terbagi bainahum, di antara mereka, kullu sirbin muhtasor, kullu sirbin tiap-tiap minum, muhtasor dihadiri. Ini penjelasan tentang ontanya Nabi Soleh yang diberikan kesempatan minum, juga penduduk diberi kesempatan minum, sehingga dua-duanya bisa memanfaatkan air minum secara bergantian. Fanadau sohibahum, maka mereka memanggil sohibahum, kawan mereka. Fata'ato fa'akor, lalu ia berbuat nekat, fa'akoro, maka ia membunuh. Niki sebagian dari kaumnya Nabi Soleh alaihi salam, ada yang membangkang untuk tidak mau berbagi kepada onta Nabi Soleh. Maka premannya di sini maju dan dia membunuh onta Nabi Soleh alaihi salam. Padahal sudah ada perjanjian air minum di kampung itu bisa diminum onta dan juga oleh masyarakat, dan jangan sampai onta itu dibunuh karena onta ini akan memberikan air susunya kepada masyarakat. Nah, ini akhirnya dibunuh ya. Fa kaifa kana azabi wa nuzur, maka bagaimana, karena adalah azabi, azabku, wa nuzur, dan ancamanku. Maka setelah ontanya Nabi Soleh dibunuh, Allah menurunkan azab. Azabnya bagaimana? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan, inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami kirimkan, alaihim, atas mereka, sayhatan wahidatan, suara keras, wahidatan, satu kali. Fakanu, maka jadilah mereka, kahashimil muhtadhir, seperti rumput kering ya. Al-muhtadhir sebagai pakan ternak. Jadi ini kaumnya Nabi Soleh karena membangkang kepada aturan yang ditetapkan oleh Nabi Soleh, akhirnya mereka diazab oleh Allah dengan suara yang menggelegar ya. Jadi seperti guntur bledek, sehingga mereka semuanya itu tumbang seperti rumput yang dimakan oleh ternak. Niki azab diberikan karena tidak mau mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, dan sungguh, yassarna, kami mudahkan,
Al-Qur'an lidzikri untuk peringatan, fahal mim mudzakir maka adakah dari orang yang memikirkan. Ayat ini diulang sebanyak 3 kali ya. Kemarin telah disampaikan sekali ya, pada ayat yang ke-22, kemudian diulang kembali 32, dan nanti yang ketiga ada di ayat yang ke-40, diulang 3 kali. Ini menunjukkan pesan kuat bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran itu tidak sulit untuk diambil pelajaran ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dimengerti dan diamalkan. Tidak sulit. Al-Quran itu cukup merupakan amalan yang mudah. Ini sudah dirancang oleh Allah seperti itu. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kadzabat telah mendustakan qaumul Lutin, kaumnya Nabi Lut, bin nuzuri dengan peringatan. Jadi tadi telah disampaikan kaumnya Nabi Soleh alaihi salam yang telah menentang ajaran Rasul, kemudian Allah memberikan azab. Sekarang berganti dengan kaumnya Nabi Lut alaihi salam ya, yang mendustakan kepada Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini khusus menentang ajaran Nabi Lut, yaitu tidak boleh melakukan hubungan seks antar sesama pria. Makanya ini berada di Sodom ya, sering disebut dengan kaum Sodom. Ini kaumnya Nabi Lut alaihi salam, menentang kepada ajaran Nabi Lut. Inna arsalna alaihim, inna sesungguhnya kami arsalna, kami kirimkan, alaihim atas mereka, hasiban, angin yang berbatu. Jadi karena mereka tidak mau mengikuti nasihatnya Nabi Lut alaihi salam, tetap mengadakan hubungan homoseks ya, maka Allah mendatangkan angin yang bercampur dengan batu ya. Ini bisa disebut azab ya, karena mereka dengan angin yang membawa bebatuan ini, mereka banyak yang menjadi korban, bahkan tidak tersisa kecuali kaumnya Nabi Lut yang patuh kepada ajarannya. Illa ala Lutin, illa kecuali ala Lutin, keluarga Lut. Ini keluarga Nabi Lut diselamatkan oleh Allah sebelum datangnya angin yang membawa bebatuan. Kaumnya Nabi Lut ini sudah meninggalkan kota Sodom. Akhirnya setelah keluarga Nabi Lut meninggalkan kota Sodom, datanglah azab berupa angin yang berbatu ya. Niki badai yang dahsyat ya. Jadi angin yang sangat kuat ini membawa batu-batu untuk mengazab kaum Sodom yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihi salam. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka bisaharin, di akhir malam sebelum fajar. Jadi keluarganya Nabi Lut, maksudnya keluarga itu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Lut,
mereka diselamatkan oleh Allah sebelum fajar. Karena setelah fajar, setelah sholat subuh ini, kaumnya Nabi Lut menghadapi azab yang dahsyat itu. Nikmatan min indina, nikmatan nikmat min indina dari sisi kami. Jadi selamatnya keluarga Nabi Lut ini merupakan kenikmatan dari Allah ya. Sedangkan orang-orang yang menentang kepada Nabi Lut mendapatkan azab dari Allah. Jadi ada dua bagian niki, wonten ingkang pikantuk azab karena mereka menentang ajaran Nabi Lut alaihi salam. Wonten ingkang pikantuk nikmat pertolongan karena mereka mengikuti ajarannya Nabi Lut alaihi salam. Itu disebut dengan keluarga Lut. Kadzalika najzi man syakar, kadzalika demikianlah najzi kami memberi balasan man syakara kepada orang yang bersyukur. Keluarga Nabi Lut tergolong orang-orang yang bersyukur, diberi nasihat oleh Nabi Lut, mereka mengikutinya. Mula kados kula panjenengan nasihat-nasihat Al-Qur'an mari kita ikuti sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dengan diutusnya Rasulullah kita bersyukur. Wujud syukurnya kita baca Al-Qur'an ya. Kita pahami Al-Qur'an, kita amalkan, kita ikuti perilaku-perilaku mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wujud syukurnya ya. Semakin kita bersyukur, semakin Allah akan menambah nikmat. Walaqad anzarahum batsyatana fatamaru bin nuzur. Walaqad dan sungguh anzarahum, ia memperingatkan mereka, batsyatana, azab kami, fatamaro, maka mereka membantah atau mendustakan, bin nuduri, dengan peringatan atau ancaman. Sebetulnya sebelum azab ini tiba, Rasul-Rasul Allah termasuk juga Nabi Lut alaihissalam telah memberi peringatan kepada kaumnya supaya mereka meninggalkan perbuatan yang tercela, tapi mereka enggan meninggalkan itu ya, sehingga Allah memberikan peringatan keras berupa azab. Demikian pula Nabi Soleh memberi peringatan kepada kaumnya jangan membunuh onta, tapi mereka melakukannya. Demikian pula Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memberi peringatan pada kaumnya agar supaya mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka menolak itu, sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum-kaum yang menentang ini. Walaqad rawatuhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuku azabi wa nuzur. Walaqad rawatuhu, dan sungguh rawatuhu, mereka membujuknya, an dhaifihi, dari tamunya, fatamasna, lalu kami butakan, a'yunahum, mata-mata mereka, fadhuku, maka rasakanlah, azabi, azabku, wan nudhur, dan peringatan atau ancaman. Jadi ini Nabi Lut alaihi salam telah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang, yaitu melakukan homoseks. Tapi mereka tidak mau mengindahkan peringatan dari Nabi Lut. Waktu itu Nabi Lut kedatangan tamunya ini dari para malaikat.
menjadi sosok yang tampan, bagus-bagus, ganteng-ganteng. Akhirnya apa? Istri Nabi Lut alaihissalam memberitahukan kepada para lelaki yang lain kalau mereka ingin menjadikan tamu-tamunya yang tampan ini sebagai pasangannya, hal itu akan didatangkan. Niki ujian ya, tamu-tamu itu bukan manusia biasa. Ini sebagai jelmaan dari malaikat. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan bencana, mereka menjadi buta saat akan memperlakukan tamu-tamu Nabi Lut dengan secara tidak baik. Nah niki nggih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, walaqad yassarna, dan sungguh yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran, fahal min muddakir, maka adakah dari orang yang memikirkan. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk diambil pelajaran. Jadi kisah-kisah ini mulai dari kisahnya Nabi Nuh, kemudian kisahnya Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, ini semuanya yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai pelajaran yang mudah untuk diambil hikmah. Kadosipun cekap, bila nggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten, monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.